Yuk, siapa yang mau nanya? Saya Budia. Boleh, silakan. Budia, salam kenal. Saya Salam kenal Budina. juga. Yes. Anak saya Zidan Budia, sekarang usia 21. Itu tidak verbal, belum verbal. Saya tuh sering ngikuti Ihsan ya dari dulu. Nah, saya ingin bertanya Iksan sama diikutin Budia. kemana? Ngikutin ngikutin sosmednya Oh, maksudnya. baik, 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 baik. Budia, saya tuh Hmm, mau tanya, hmm. kan Ihsan itu kayaknya bisa mengetik ya, komunikasi lewat ketikan bisa ya Budia ya? Seperti itu. Nah, itu mengajarkannya tahapannya bagaimana ya, Bu? Soalnya Jidan itu belum bisa, Bu, gitu. Saya ingin sekali itu belajar gimana tuh, Bu, caranya. Halo semua, bagi yang belum tahu, nama saya Diah Puspita atau biasa dipanggil dengan Ibu Ita. Saya seorang psikolog dan sejak tahun 2000 saya berkecimpung di dunia komunitas autism. Kenapa? Karena anak saya autistik dan usianya saat video ini dibuat tahun 2023 usianya 32 tahun. Kami banyak menjalani pengalaman-pengalaman yang seringkali ingin saya bagi kepada para keluarga yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan anaknya masing-masing. Tonton sampai habis ya. Lalu subscribe supaya selalu dapat video-video terbaru. Itu Makasih. makasih juga pertanyaannya Bu Nina. Apa pertanyaan? Tahapannya, aduh kalau saya suruh cerita sini selesainya mungkin 2 minggu lagi ya. Tapi intinya adalah saya mulai dari PAX. Jadi si Iksan itu dia paham bahwa dia bisa menyampaikan apa yang dia mau dengan ngasih gambar. Dulu saya pasang di dinding itu besar sekali papan tulisannya macam apa, gambarnya macam-macam, dia ngasih gambar ke saya. Contohnya misalnya gini, dia ngasih gambar Pondok Indah Mall foto. Waktu itu saya tinggal di Jakarta Selatan. Terus saya bilang, aduh udah malam, ibu nggak mau ke Pondok Indah Mall. Terus dia lari, dia ambil foto eh, Hero di Barito, lebih dekat ke rumah kami. Terus saya jawab lagi. Saya jawabnya lisan biasa. Ah nggak mau, ah udah malam, ibu capek. Terus dia lari lagi, dia ambil simbol Circle K. Terus saya bilang, kamu mau pergi? Iya, dia bilang. Mau apa? Terus dia lari lagi, dia ambil bedak. Dia ambil obat-obatan, Panadol, apa. Oh kamu mau beli obat? Terus dia kayaknya seneng banget. Tapi tuh nggak ada yang sakit. Terus dia diem ngeliatin saya, mikir juga. Oh kamu main jual-jualan ya? Oh gitu. Ya udah, yuk kita pergi. Tapi ke Circle K aja yang deket ya. Terus dia kayaknya gitu kan. Ya udah kalau nggak mau ya nggak usah. Wah dia lari cepet ambil tas saya. Terus dia ambil sandal saya. Dia sendiri udah pakai sandal dan yuk let's go. Dan ketika di Circle K itu dia beneran ngambil obat. Padahal nggak ada yang sakit kan. Dia ambil apa namanya Panadol apalah karena dia mau main-main jual-jualan. Mulainya dari situ. Itu udah lancar karena saya mau kasih dia power untuk eh lo kasih gue kasih deh sesuai dengan apa yang itu. Tapi kalau enggak ya enggak. Oh, Iksan mau pipis ya. Iya, tanya, tanya ke ibu. Lihat, ya. Oh, Iksan tanya di mana kunci? Ada di sini di kantong Ibu Astri. Nisan. Nih. Habis itu dia belajar baca tulis. Habis dia belajar baca tulis, saya ganti gambar itu dengan tulisan. Nggak mau loh dia, panik dia. Jadi dia ganti lagi dengan gambar-gambar. Terus saya pikir, oh iya dia belum siap. Sama seperti misalnya kalau kita ke Korea, dia langsung kasih tulisan doang gitu, pasti kita juga tantrum ya, kita juga panik kan tulisan Korea gitu. Nah, saya tunggu tuh. Nah, sambil kita ngajarin baca tulis, saya ajarin dia ngetik.
caranya gimana? Saya kasih lihat tulisan bola. Terus saya tunjuk B-nya di sini. Dia ketik, oh muncul tuh di layar B. Muncul lagi, oh. Nah, begitu dia ngetik, saya ganti. Ya, lihat hurufnya. Ya. Ya. Bagus, B. O. L. Kue. Dia dapat kue. Semangat dong. Gitu. Step by step. Sampai kemudian dia mengenal yang namanya, waktu dulu sih masih pakai Yahoo Messenger, pakai komputer. Saya di sini, dia di sana gitu. Terus saya ketik, Hai Iksan, dia kaget. Dia kan bisa baca namanya. Nah itu bahaya. Dia mulai ngetik, minta ini, minta itu. Saya di Qatar, dia mulai minta ini, minta itu. Saya di Bandung, dia mulai SMS gitu. Tapi mulainya dari yang tadi itu. The power of picture ganti dengan words sambil kita pelan-pelan ngajarin nulis kan. Sekarang dia jarang ngetik. Karena kan saya di rumah kerjanya, nggak perlu pakai WA. Tapi kalau saya pergi, belum setengah jam, WA bapaknya tulisannya gini, Ibu Ita. Gitu. Maksudnya dia mungkin mau, hei, woi, lo di mana lo? Gitu. Yang sekarang dia sering lakukan, dia tulis belanja, buku, Gramedia, itu. Nah dulu dia dikasih laptop, ketik deh. Wah panjang banget. Rupanya dia galau. Dia bilang ibu tidak kasih perhatian. Ibu ini itu. Terus, ibu kan ini kurang perhatiannya. Pokoknya dia jadi cerita panjang lebar gitu. Jadi yang saya pelajari dari ini adalah anak-anak ini yang mungkin belum banyak bercakap-cakap. Otaknya tuh penuh. Tapi nggak bisa outlet dari sini. Nah kita yang mesti ngajarin outletnya. Awalnya cuma gambar. Nah, Zidan udah bisa baca belum? Belum, Bu. Gambar dia udah tahu belum? Udah. Kalau Oke. gambar, semua gambar misalnya, semua gambar yang ditunjukkan misalnya, coba ambil baju atau semua yang baru udah diajarkan ke dia itu udah bisa, Bu Ita. Oke. Yang saya anjurkan sama Bu Nina adalah kasih dia power untuk menyampaikan. Misalnya nih, Ibu punya, saya biasanya tuh pakai buku name card. Buku name card kan ada ukurannya beda-beda, ada yang 3, ada yang 6. Nah itu masukin gambar atau foto, terus kita tanya, kamu mau kemana? Ntar dia boleh nunjuk. Ada aneka mall, ada aneka muka orang yang dia kenal, ada aneka kegiatan, mau berenang, mau apa. Terus kita bercakap-cakap pakai itu. Nah dia pakai gambar dulu. Jangan lupa, di gambar selalu harus ada tulisannya. Jadi misalnya, jangan cuma mall, tapi PIM, MKG. Jadi kalau dia nanti kepepet, dia mau menyampaikan yuk ke PIM, dia akan tulis PIM. Nanti Anda yang surprise. Hah, kok dia nulis gitu? Mereka tuh suka kasih kita kejutan kok. Bu Nina udah baca buku saya yang komunikasi tanpa bicara belum? Belum, Bu. Nanti saya kirim ya, nanti saya minta alamat. Karena Oh di iya, situ alhamdulillah. pengalaman saya ngajarin dia gitu, mulai dari yang nol banget gimana. Karena kan ya anak saya kan non verbal. Tapi sekarang tuh saya bersyukur banget bahwa saya ngomong apa aja dia ngerti. Dan itu ya itu tadi. Sebentar Bu Devi. Itu tadi dulu saya pikir tidak akan tercapai. Tapi saya cuek aja, saya terus ngomong aja. Saya kayaknya baru mungkin 5 tahun 10 tahun ini yang mendapatkan dia ngerti semua loh ya gitu. Tapi saya nggak tahu mulainya kapan gitu. Sama dengan murid-murid saya di sini. Ih, kok dia sekarang ngerti sih kita ngomong gitu. Nah, kitanya tidak boleh berhenti bicara kepada mereka. Jangan pernah berpikir dia nggak ngomong, dia jadi nggak ngerti kita. Enggak, kita ngomong aja. Tapi pendek ya. Terus nggak usah pakai istilah-istilah yang bikin kita juga bingung gitu. Pakai yang membumi. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.